Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di semester 2 ini. Kita bersama-sama belajar baca tulis Al-Quran. Kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang wakaf. Jadi kita membahas apa itu wakaf dan ada berapa macam bentuk wakaf itu serta bagaimana cara membacanya. Mari kita bahas bersama-sama. Akan kalian buka buku paket BTQ halaman 40. Perhatikan bagian A, pengertian wakaf. Menurut bahasa, wakaf artinya berhenti atau menahan. Berhenti atau menahan. Jadi secara bahasa wakaf itu artinya berhenti. Kalau wasol itu artinya lanjut atau melanjutkan. Di sini kita tidak membahas wasol tapi membahas wakaf. Jadi wakaf secara bahasa artinya berhenti. Menurut istilah ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah memutuskan suara di akhir kata. Memutuskan suara di akhir kata atau di akhir bacaan untuk bernapas sejenak. Jadi kita menghentikan bacaan untuk mengambil napas, ya. Untuk mengambil napas kemudian memulai kembali, atau karena sengaja dihentikan walaupun tidak mengambil napas karena memang diwajibkan untuk berhenti. Jadi walaupun napas kita panjang, karena ada tanda wakaf dan harus berhenti, maka kita harus berhenti, ya, dengan niat untuk meneruskan bacaan selanjutnya. Ya, kalau kita berhenti, kalau memang itu wakaf, maka kita lanjutkan bacaan selanjutnya. Tapi kalau tidak ada tanda wakaf, maka kita akan mencari kalimat untuk memulai bacaan tersebut. Lanjut ke bagian B, tanda wakaf. Wakaf dibedakan menjadi 5 macam. Ingat, 5 macam. Jadi wakaf secara umum dibedakan menjadi 5 macam. Apa saja? Yaitu 1. Wakaf lazim. 2. Wakaf jaiz. 3. Wakaf muraqabah. 4. Wakaf mamnu. 5. Wakaf saktah. Jadi ada 5 macam tanda wakaf. 1. Wakaf lazim. 2. Wakaf jaiz. 3. Wakaf muraqabah. 4. Wakaf mamnu. 5. Wakaf saktah. Kita bahas satu persatu macam-macam wakaf tersebut. Yang pertama, wakaf lazim. Wakaf artinya berhenti, lazim itu artinya harus. Wakaf berhenti, lazim artinya harus. Jadi di sini wakaf lazim berarti harus berhenti, atau bahasa ininya wajib. Ketika membaca Al-Quran kemudian menemukan wakaf lazim, wakaf yang harus berhenti, itu artinya pada tempat yang terdapat tanda wakaf lazim tersebut harus berhenti. Jadi harus berhenti walaupun napas kita masih panjang. Kalau di sini kan untuk mengambil napas, harus berhenti untuk mengambil napas. Sebenarnya tidak harus mengambil napas. Jadi ketika kita membaca Al-Quran kemudian ada tanda wakaf lazim, maka harus berhenti walaupun napas kita masih kuat untuk melanjutkan, ya. Jadi tetap harus berhenti untuk mengambil napas. Kemudian baru melanjutkan bacaan. Nah, wakaf lazim ini disebut juga dengan wakaf tam. Wakaf tam.
atau wakof sempurna. Artinya wakof sempurna itu bahwa kalimat tersebut tidak ada hubungannya dengan kalimat yang akan datang. Jadi sudah titik ceritanya. Kalimatnya sudah titik, bukan koma lagi. Maka sempurna. Satu kalimat itu sempurna, titik. Tidak ada kaitan dengan bacaan selanjutnya. Nah, tanda wakof lazim itu di dalam Al-Quran ditandai dengan huruf mim. Nih, ditandai dengan huruf mim. Huruf mim ini diambil dari kata lazim. Nah, zim, mimnya nih, mim belakangnya. Mim, ya. Mim belakang ini mim. Makanya tandanya cukup mim. Jadi di dalam Al-Quran itu cuman huruf mim. Itu wakof lazim. Perhatikan contoh potongan ayat berikut yang di dalamnya terdapat wakof lazim. Contoh wakof lazim dalam Quran surat An-Nisa ayat 171. Baik, mari kita sama-sama cari di mana wakof lazimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Ini bukan. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullahi wa kalimatu. Ini juga bukan. Alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ini juga bukan. Fa'aminu billahi wa rasulih. Bukan. Wala taqulu talatah. Bukan. Intahu khairal lakum. Bukan. Innamallahu ilahu wahid. Bukan. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Nih, ada huruf mim, ya. Tandanya mim. Berarti ini wakof lazim, ya. Harus berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena ini sudah titik, ya. Makanya wakof lazim itu disebut wakof tam atau wakof yang sempurna. Dalam artian ketika dia sudah titik, tidak ada kaitannya dengan kalimat selanjutnya. Jadi kalau di sini mah tentang cerita Nabi Isa. Kalau di sini wala taqulu, janganlah kamu bicara bahwa Tuhan itu tiga. Intahu khairul lakum, berhentilah, lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, Maha suci Allah yang menganggap Allah itu punya anak. Titik udah. Di sini sudah menceritakan tentang lahu mafis sama, tentang kepunyaan Allah di langit dan di bumi. Selanjutnya di Quran surat Al-Ankabut ayat 26. Perhatikan. Fa'amana lahu Lut. Nah, ini tanda wakofnya, wakof lazimnya. Titik sudah. Loh, kenapa ini titik? Karena tidak ada kaitannya dengan cerita kalimat berikutnya. Ya, kita artikan nih. Fa'amana Lut. Maka Nabi Lut membenarkan kenabian Nabi Hunya, di sini Nabi Ibrahim. Waqala, karena titik. Waqala, kalau seandainya ini bukan wakof lazim, maka bisa jadi waqala, berkata. Siapa yang berkata? Lut. Kalau ini bukan wakof lazim, karena ini wakof lazim, maka waqala yang berkata ini bukan Lut tapi Nabi Ibrahim. Jadi fa'amana lahu Lut, Nabi Lut membenarkan kenabian Nabi Ibrahim. Sudah selesai, titik. Kemudian waqala inni muhajirun ila rabbi, dan Nabi Ibrahim berkata. Nabi Ibrahim bukan Nabi Lut, ya. Di sini maka sempurna sudah, titik. Tidak ada kaitan dengan kalimat berikutnya. Paham ya? Oke anak-anak, mungkin untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita lanjut ke pertemuan yang akan datang. Sebelum Bapak akhiri, Bapak kasih tugas ke kalian. Silakan kalian cari 5 ayat Al-Quran atau 5 kalimat di dalam Al-Quran yang terdapat tanda wakof lazim, ya. 5 ayat yang terdapat tanda wakof lazim.
Kamu cari di Al-Quran, kemudian tulis. Kamu tulis di buku tulis 5 ayat saja, 5 kalimat yang terdapat di dalam, yang terdapat tanda wakof lazimnya. Kamu tulis 5 ayat ya, kamu tulis kemudian kirim ke Bapak. Oke, paham ya? Oke, Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.